Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas sebuah studi kasus yang menurut saya sangat menarik. Dari buku Leading with Strategic Thinking. Betul. Fokusnya ke United States Coast Guard, sebuah organisasi yang besar dan kompleks. Kita lihat bagaimana mereka mendorong perubahan strategis dengan cara yang agak unik. Ya, unik karena pendekatannya. Sumber kita ini menyoroti satu hal penting, bahwa untuk perubahan besar bisa benar-benar berhasil dan bertahan lama, kita perlu melibatkan pikiran anggota tim. Pikiran, ya, bukan cuma hati atau tangan. Tepat. Bukan cuma soal emosi atau sekedar nyuruh orang kerja, tapi melibatkan intelek mereka. Ini kunci untuk dapat komitmen penuh, yang datang dari pemahaman mendalam, bukan sekedar patuh. Oke, ini menarik sekali. Jadi, misi kita kali ini, kita akan coba bongkar sama-sama bagaimana sih US Coast Guard ini menerapkan prinsip pelibatan pikiran tadi, Ya, khususnya saat mereka merombak total cara mengelola aset fasilitas pantai mereka. Aset yang vital banget kan itu? Gimana mereka mengubah cara kerja jadi cara berpikir yang baru? oke. Mungkin pertama kita perlu gambaran dulu ya soal Coast Guard ini. Ini bukan organisasi kecil loh, skalanya raksasa. Betul. Misinya juga beragam banget, mulai dari menyelamatkan nyawa di laut, jaga keamanan pelabuhan, lindungi sumber daya alam, sampai penegakan hukum maritim. Lengkap ya? Lengkap. Dan peran mereka ini makin krusial lagi setelah peristiwa 911. Nah, kesiapan misi mereka ini sangat bergantung pada fasilitas pantai mereka. Itu aset miliaran dolar tersebar di ratusan lokasi. Wah, miliaran dolar. Dengan skala dan kompleksitas seperti itu, mengubah sesuatu yang mendasar, apalagi cara berpikir, pasti, sulit sekali ya. Tepat sekali, itu dia tantangannya. Jadi, ada kebutuhan mendesak saat itu untuk beralih. Dari yang tadinya manajemen fasilitas itu sifatnya lokal banget, terpusat di tiap pangkalan. Jadi masing-masing pangkalan urus sendiri gitu? Ya, kurang lebih begitu. Nah, mereka perlu beralih ke strategi manajemen aset yang terpadu, strategis, dan mencakup seluruh Coast Guard. Ini bukan cuma ganti prosedur biasa. Tapi ini soal Mengubah cara pandang, menantang the Coast Guard way, budaya mereka yang sangat menghargai tradisi, hierarki, cara kerja yang sudah ada. Oke, pasti ada resistensi dong ya. Lalu, siapa nih yang berani memulai perubahan sebesar ini di lingkungan seperti itu? Nah, tokoh kuncinya ini namanya David M. Hammond. Dia seorang manajer program sipil senior. Dia yang punya visi ambisius ini. Visi seperti apa? Visi untuk membangun strategi manajemen fasilitas pantai kelas dunia. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan kesiapan misi Coast Guard. Tapi Hammond ini sadar betul. Sadar apa? Dia sadar ini bukan proyek dia sendiri. Ini nggak akan jalan kalau cuma dari atas. Butuh dukungan penuh dari semua lini, baik yang berseragam maupun sipil. Nah, ini bagian krusialnya. Gimana persisnya Hammond mendekati tantangan ini? Kan nggak bisa sekedar kasih perintah dari atas kan, di budaya militer yang kuat begitu. Betul. Disinilah letak perbedaan pendekatannya. Hammond bersama mitra kuncinya dari kalangan berseragam, namanya LTCMDR Jack Dempsey, mereka nggak cuma fokus di perintah atau motivasi emosional sesaat. Lalu, Mereka secara sadar, ini yang penting, memilih untuk melibatkan intelek para coasties, sebutan untuk anggota Coast Guard. melibatkan intelek, maksudnya gimana tuh? Logikanya gini, kalau orang paham betul mengapa perubahan ini penting untuk misi mereka dan bagaimana cara baru ini akan membantu mereka di lapangan, maka komitmen jangka panjang itu akan tumbuh dengan sendirinya. Oke. Jadi bukan cuma kerjakan ini karena saya bilang begitu, tapi lebih ke ayo kita pahami bareng-bareng kenapa ini perlu dan gimana cara terbaiknya. Begitu ya? Persis. Fokusnya di mengapa dan bagaimana. Langkah konkretnya gimana tuh di lapangan? Mereka mulai dengan membangun aliansi strategis dulu. Contohnya ya kemitraan Hammond yang sipil dengan Dempsey yang berseragam. Ini penting untuk menjembatani dua dunia dan membangun kepercayaan. Oke, membangun jembatan. Lalu? Lalu mereka membentuk tim pemandu atau guidance team. Isinya para pemimpin manajemen fasilitas dari berbagai unit. Tim ini nggak pasif menerima visi dari Hammond, tapi aktif ikut menyempurnakan visi itu. Jadi mereka merasa ini visi mereka juga. Ada rasa kepemilikan. Mereka juga secara sadar sangat terbuka menerima masukan. Menarik. Jadi keberhasilan rencananya lebih penting dari ego siapa pemilik idenya ya? Betul sekali. Itu kunci.
Nah, setelah koalisi inti ini terbentuk, PR berikutnya kan gimana menyebarkan pemahaman ini ke seluruh organisasi yang besar dan tersebar. Nah, iya. Gimana caranya? Dengan berbagi informasi dan pengetahuan secara masif dan terus-menerus. Mereka nggak cuma kirim memo, tapi adakan briefing, presentasi, bahkan undang pakar dari luar. Oh, untuk apa tuh undang pakar luar? Untuk kasih perspektif baru, mereka juga bahas studi kasus dari organisasi lain yang mirip untuk menunjukkan mengapa pendekatan strategis ini diperlukan dan bagaimana dampaknya nanti ke kesiapan misi. Tujuannya jelas, buka wawasan. Jadi benar-benar diinvestasikan ya waktunya untuk edukasi dan diskusi. Iya, dan mereka juga proaktif banget mengatasi kesenjangan pengetahuan. Misalnya lewat wawancara dengan para pemangku kepentingan, ngadain KTT khusus manajemen fasilitas dan aset. KTT khusus. Iya, semacam pertemuan besar untuk menyamakan persepsi dan dapat masukan. Bahkan mereka melakukan uji coba proses pengambilan keputusan baru ini dalam sesi perencanaan strategis regional, jadi langsung dipraktekkan. Jadi nggak cuma teori ya? Nggak cuma teori, fokusnya pun digeser. Bukan lagi cuma lihat output internal, misalnya berapa banyak perbaikan yang dilakukan, tapi lihat hasil strategis eksternal. Apakah kesiapan misi Coast Guard benar-benar meningkat? Oke, pendekatannya sangat komprehensif ya. Fokus pada pemahaman, pelibatan, dan hasil akhir. Lalu apakah ini berhasil? Apakah pendekatan yang fokus pada pikiran ini membuahkan hasilnya, Pak? Sangat berhasil, ternyata. Proses manajemen aset yang baru itu akhirnya diadopsi secara luas di seluruh Coast Guard. Dan hasilnya gimana? Hasilnya nyata. Pengambilan keputusan jadi lebih baik dan lebih cepat. Penggunaan aset dan sumber daya jadi jauh lebih efektif, risiko operasional menurun, dan bahkan biaya operasional juga ikut turun. Wow, signifikan ya dampaknya. Signifikan. Sampai-sampai Hammond dan Dempsey ini menerima penghargaan bergengsi, Oren Medal, atas kontribusi mereka ini. Luar biasa. Ini benar-benar bukti nyata kekuatan pendekatan mereka ya? Ya, kasus Coast Guard ini jadi contoh kuat yang menggarisbawahi argumen utama dari buku itu, bahwa keterlibatan intelektual itu memberdayakan anggota tim. Memberdayakan dalam hal apa? Memberdayakan mereka untuk ikut memecahkan masalah, mengelola konflik yang muncul selama perubahan, dan bertindak dengan lebih percaya diri. Kenapa? Karena mereka bukan lagi sekedar roda gigi yang menjalankan perintah tanpa tahu arah. Tapi Mereka jadi navigator yang ikut memahami peta strategisnya, tujuannya kemana, mereka paham alasannya. Itu yang bikin beda. jadi kalau kita simpulkan nih, pelajaran dari US Coast Guard ini relevan banget ya. Kepatuhan mungkin bisa didapat dengan perintah. Bisa. Komitmen emosional sesaat mungkin bisa dibeli dengan motivasi atau insentif. Tapi perubahan strategis yang bertahan lama, apalagi di organisasi yang kompleks dan punya tradisi kuat, itu hanya lahir dari pemahaman mendalam. Benar sekali. Dan pemahaman itu butuh pelibatan pikiran secara sadar dan sengaja. Ini soal membangun pemahaman dan rasa kepemilikan bersama ya. Tepat. Dan ini mungkin membawa kita pada satu pertanyaan reflektif ya, untuk Anda, para pendengar. Silakan. Di lingkungan kerja Anda sendiri, coba renungkan. Seberapa sering Anda secara sengaja benar-benar melibatkan kecerdasan kolektif tim Anda? Melibatkan pemikiran kritis rekan kerja Anda? Bukan cuma mendelegasikan tugas ya. Bukan cuma ngasih tugas apanya saja, tapi membuka ruang diskusi soal mengapa dan bagaimana. Potensi apa sih yang mungkin belum tergali di tim Anda kalau Anda mulai lebih fokus ke sana? Mungkin itu yang bisa jadi bahan renungan